Baik, saya akan membahas tentang dasar-dasar neurologi. Neurologi adalah kondisi di mana terjadi pada gangguan sistem saraf yang biasanya penderita pada sistem saraf kesulitan dalam bergerak, berbicara, dan juga terjadi pada ingatan. Ciri-ciri pada neurologi ialah kehilangan keseimbangan, respon otak melambat, dan penyebabnya bisa juga dikarenakan dengan cedera, kanker pada otak, dan faktor keturunan. Gejala pada neurologi yaitu sakit saraf otonom, motorik, dan sensorik. Dan cara mencegah penyakit pada neurologi yaitu dengan olahraga teratur, jaga berat badan, pastikan berat badan ideal, terus pastikan vitamin B cukup, dan hindari alkohol. Perkembangan otak. Otak yang mengatur kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, semua itu akan diatur oleh otak. Ketika otak berkembang ketika masa kanak-kanak, itu perkembangannya memasuki usia 3 tahun. Perkembangan otak di dalam kandungan dimulai sejak minggu ketiga kehamilan. Ketika anak baru lahir, maka area otak akan bertanggung jawab atas fungsi dasar, yaitu bernafas dan mengendalikan detak jantung. Menginjak 3 tahun, titik temu antara terminal akson dengan neuron lain 2000% lebih banyak dari orang dewasa. Di usia 5 tahun, biasanya mereka sudah mengenal yang namanya trauma. Dan di masa ini bisa menjadi penyembuhan atas trauma juga. Jadi sekalian ya, usia 5 tahun itu bisa mengenal trauma dan bisa juga menyembuhkan atas traumanya. Dan ketika menginjak masa remaja, sudah mengenal yang namanya keputusan, kontrol impuls, empati. Dan salah satu untuk menjaga kesehatan anak yaitu memberi ikan yang mengandung omega 3, telur, vitamin B, asam fosfat, dan buah yang mengandung vitamin C dan banyak vitamin lainnya. Mikroanatomi sel saraf adalah yang dimana terdiri dari neuron dan terdapat 3 pusat sistem saraf, yaitu yang pertama adalah otak, yang kedua adalah sumsum tulang belakang, dan yang ketiga sel saraf atau neuron. Fungsi transmitter yaitu sangat penting bagi otak dalam mengatur kinerja sebagai sistem tubuh seperti detak jantung, pernafasan, suasana hati, perilaku, atau nafsu makan lainnya. Plastisitas otak adalah di mana kemampuan otak berorganisasi dalam bentuk adanya introspeksi baru pada saraf dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Periode kritis artinya ketika si anak tidak mendapatkan stimulasi, maka tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Perilaku si anak seharusnya sudah dibentuk sejak awal. Kalau orang tua kebablasan, maka tidak ada waktu untuk mengulang. Misal, memperkenalkan orang tua yang mana nenek, kakek, dan sebagainya dari keluarga besar lainnya. Proses pemulihan pada anak pada otak khususnya yaitu menerapkan pola makan yang sehat seperti buah dan lainnya, mencoba hal yang baru dan membuat dia senang, dan yang terakhir adalah tidur cukup. Struktur hierarki otak dan keterkaitannya dengan aspek perilaku pada manusia yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batang atau bawah. Ya, yang kedua adalah tengah. Tengah bisa mencakupi perilaku atau emosi, dan yang ketiga adalah di depan ya. Di depan tidak mudah mengingat memori baru, tetapi memori yang lama masih
teringat di pikiran.